mahasiswa ini belum punya kematangan dalam menentukan isu, tuntutan, dan space aksi ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ada pergeseran space aksi dari istana terus menuju gedung DPR. Tentunya itu juga bentuk ada kritik dari publik ketika tuntutan yang diinginkan oleh mahasiswa terkait penolakan 3 periode itu bukan di tangan eksekutif, tapi di tangan legislatif untuk merubah dan mengamandemen undang-undang yang terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Walaupun itu didengungkan oleh pembantu presiden, tetapi keputusan itu bukan di tangan eksekutif, tapi lebih di tangan legislatif. Begitu menurut saya. Terkait apakah akan ditindaklanjuti aksi-aksi selanjutnya setelah 11 April, tentunya efek dari aksi 11 April kemarin yang terjadi di DPR dan mengakibatkan adanya jatuh korban Ade Armando Unggulan, saya melihat bahwa di lapangan teman-teman mahasiswa tidak bersikap reaktif dan provokatif terhadap Ade Armando. Tetapi ada masa-masa non-mahasiswa yang sangat reaktif terhadap Ade Armando. Dan itu bisa kita lihat dan bisa kita saksikan bahkan melalui media elektronik, melalui televisi, bagaimana penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok non-mahasiswa. Artinya kelompok non-mahasiswa ini sudah pasti ditunggangi lah. Artinya ada orang yang berperan, kelompok yang berperan, dan elit yang juga mengirimkan massa supporting kepada adik-adik mahasiswa. Nah, jangan sampai gerakan-gerakan mahasiswa ini ditunggangi oleh kelompok-kelompok kepentingan yang ujungnya mengganggu pemerintahan. Kenapa? Karena saya melihat bahwa situasi demokrasi hari ini sudah sangat terbuka. Masukan kritik itu sangat diperlukan oleh pemerintahan saat ini. Tetapi kritik dan masukan ini juga harus seiring sejalan dengan program yang diinginkan oleh pemerintah. Karena apa? Situasi pandemi COVID yang berjalan hampir 2 tahun ini juga memerlukan konsolidasi kuat, tidak hanya pemerintah, tapi kelompok oposisi yang selama ini mengkritik pemerintah ini juga perlu terlibat. Jangan sampai kepentingan dalam negeri kita terganggu oleh kelompok-kelompok yang selama ini disetir oleh luar negeri. Karena kita tahu hari ini politik global yang sedang terjadi, pertarungan Amerika Serikat dengan Rusia, terutama Ukraina, perang Ukraina dengan Rusia, ini juga salah satu hal yang memberikan dampak terhadap politik dalam negeri Indonesia. Tapi kita harus pahami juga bahwa politik luar negeri kita ini dari zaman Founding Father Soekarno ini adalah politik bebas aktif, tidak power blocking kemanapun. Tetapi pertarungan luar ini mengakibatkan impact sangat besar terhadap dalam negeri Indonesia. Maka saya mengingatkan kepada adik-adik mahasiswa ketika nanti ingin turun, ada cara-cara dialogis yang bisa dilakukan. Tidak perlu dengan aksi massa yang cukup besar, coba menyurat, coba membuka ruang komunikasi kepada pemerintah terkait apa masukan yang paling urgent dalam membangun konsolidasi setelah peristiwa pandemi COVID yang sudah terjadi selama 2 tahun ini. Kita lihat ketika pertarungan Rusia dengan Ukraina, ternyata isu COVID juga menghilang, kan gitu. Tetapi dampak COVID 2 tahun ini sangat mengganggu buat konsolidasi ekonomi tidak hanya pemerintah, tetapi publik dan masyarakat yang juga mungkin kehilangan pekerjaannya selama 2 tahun COVID belum menemukan solusi ekonomi. Jadi harapan saya aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa nanti setelah belajar dari peristiwa 11 April kemarin, jangan sampai ini memberikan efek negatif terhadap gerakan tersebut, bahkan nanti banyak publik yang bukan mensupport tapi malah akan mencibir karena sudah banyak abang-abang mahasiswa sebelumnya yang artinya sekarang sudah ada yang bekerja sebagai profesional, bahkan juga di DPR, ya kan? Ini juga akan mencoba memberikan masukan yang terbaik lah buat gerakan mahasiswa yang sedang
berjalan hari ini memberikan masukan yang terbaik lah dari teman-teman mahasiswa sebagai bagian dari perwakilan masyarakat untuk memberikan saran dan masukan kepada pemerintah. Kalau saya lihat pasti ada penyusup, karena dari isi konten aksi saja yang mereka prakondisikan ada dari mahasiswa menuju 11 April sampai perubahan tempat itu saya melihat ada hal yang tidak konsisten yang dikatakan oleh dari mahasiswa ini, kan gitu. Nah, dari situ sudah terlihat bahwa ini bukan murni pergerakan yang dilakukan atau hasil diskusi panjang ada di mahasiswa, kan gitu. Tetapi ada kelompok atau mungkin personifikasi yang coba menginjeksi aksi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa. Nah, itu yang bisa saya lihat. Ditambah terjadi pemukulan terhadap Ade Armando di lapangan, yang sebenarnya juga Ade Armando mendukung gerakan mahasiswa itu agar tidak penolakan terhadap perpanjangan presiden 3 periode itu tiba-tiba mendapat serangan sangat cepat, bahkan bukan oleh kelompok mahasiswa tapi non mahasiswa yang menyerang, kan gitu. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ade Armando untuk hadir, walaupun dia dianggap sebagai buzzer dari pemerintah, tetapi dia ikut mendukung gerakan mahasiswa. Supaya apa? Yang harus kita pahami bahwa keinginan Ade Armando hadir di situ bentuk dari support moral, karena dia juga posisinya pernah menjadi mahasiswa, hari ini menjadi pengajar di kampus UI, kan gitu. Artinya kehadiran beliau, kehadiran individu Ade Armando ini ada keinginan agar gerakan mahasiswa tidak ditunggangi oleh kepentingan kelompok yang ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah di tengah jalan. Gitu. Artinya penyusup ini justru akan merusak pergerakan mahasiswa sendiri ya Bang? Pasti akan merusak. Target terbesar, target tertinggi mereka ingin menurunkan pemerintah, tapi dia punya target antara. Mungkin nggak ada orang yang menginginkan reshuffle kabinet di tengah jalan, kan itu. Nah, itu bisa saja terjadi. Artinya ada keinginan kelompok yang ingin berkompromi dengan pemerintah untuk bisa masuk ke dalam kabinet. Padahal wacana perpanjangan 3 periode ini didengungkan oleh pembantu presiden, dan juga ada beberapa ketua umum partai yang juga menyatakan penambahan jabatan presiden yang sudah jelas-jelas seperti Prato, Zulkifli Hasan, bahkan Caimin. Ini kan mereka bagian dari partai pendukung pemerintah. Nah, semestinya adik-adik mahasiswa itu mengirimkan surat kepada partai-partai yang ada di legislatif untuk tidak meneruskan mengamandemen pemerintah untuk mengamandemen undang-undang untuk melakukan perpanjangan masa jabatan presiden. Semestinya itu kritik yang mereka lakukan. Setelah itu, kebijakan-kebijakan terkait misalkan kenaikan harga sembako, kelangkaan minyak goreng, itu juga bisa dikirimkan surat kepada eksekutif. Apakah tawaran terbesar adalah memecat menteri yang tidak mampu untuk melakukan kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat dan publik, kan itu. Artinya adik-adik mahasiswa harus cerdas dalam menggiring isu, tuntutan, dan space aksi yang ditentukan. Jangan sampai isu dan tuntutan dan space aksi ini dikelola oleh kelompok kepentingan di belakang adik-adik mahasiswa. Sangat disayangkan kalau sampai ini terjadi, ya kan? Apalagi demokrasi kita yang semakin tumbuh, semakin dewasa, ini perlu dijaga bagaimana proses perawatan kebangsaan yang kita lakukan ke depan. Menuju 2024, siapapun pemimpinnya, proses perawatan kebangsaan dan komitmen ideologi Pancasila yang sudah menjadi keputusan absolut berbangsa dan bernegara, ini sama-sama kita harus jaga. Tidak boleh ada kelompok kepentingan dan elit manapun yang mencoba merubah ideologi kebangsaan yang sudah sangat besar dan sudah sangat dipertaruhkan dengan darah dan air mata terhadap Pancasila.
Bagaimana, yang Bang? saya lihat bahwa ketika aksi 21 April nanti dan Presiden sudah menyatakan tidak akan melakukan perpanjangan, maka adik-adik mahasiswa ini coba menjaga ritme pergerakan dengan isu, ya kan. Tetapi ketika adik-adik ini masih meneriakan posisi tersebut, ini analisa saya ya, malah itu akan terjadi pelanggengan terhadap isu tersebut. Ini yang sangat berbahaya. Mestinya adik-adik tidak lagi bermain dalam wilayah tersebut. Lebih baik menyurat kepada fraksi-fraksi di DPR yang ada. Itu Malah sendiri itu memperkuat gitu loh, malah memperkuat, kan sangat disayangkan, ya kan. Lebih baik bergeser isu-isu publik, isu-isu kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga, ya kan. Ini yang perlu simpati publik dulu disentuh, tidak serta-merta jangan bicara sangat elitis. Ini kan isu elit yang didengungkan oleh adik-adik masuk, ini malah makin memperkuat terjadinya 3 periode. Jangan gitu, ya kan. Karena kalau sering didengungkan, maka publik akan semakin yakin bahwa di tangan pemerintahan saat inilah ini yang terbaik untuk menjaga stabilitas berbangsa dan bernegara ke depan, kan gitu. Nah, artinya malah isu ini akan lebih banyak dimanfaatkan elit dibanding dimanfaatkan publik, kan gitu. Sehingga publik akan membaca bahwa ini ternyata pelanggengan ini akan terus terjadi, kan gitu. Nah, lebih baik gantilah isu, jangan lagi bicara soal 3 periode. Selesai. Salah satu solusinya adalah menyuratlah pada fraksi-fraksi DPR untuk tidak melakukan itu, ya kan. Di mana fraksi yang komitmen dengan penolakan 3 periode, itu yang harus dijaga oleh teman-teman mahasiswa. Tinggal isu tuntutan itu dirubah. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat dan publik ini yang harus segera didengungkan. Gitu. Gerakan mahasiswa harus tetap pada mainframe-nya, tetap dalam koridornya, jangan terintervensi oleh hubungan elit politik manapun yang memang ini akan merusak konsolidasi mahasiswa sendiri yang selama ini menjadi harapan publik juga, bahwa kehadiran gerakan mahasiswa dalam situasi apapun ini menjadi harapan publik. Jangan sampai tercoreng gerakan mahasiswa oleh kepentingan elit, karena aksi 11 April itu sudah menjadi catatan publik dan itu nggak bisa dilupakan. Bahkan sampai jatuh korban seorang dosen yang juga dulu pernah jadi mahasiswa, ya kan. Nah, ini yang jangan sampai tercoreng gerakan ke depan, perlu dengan gerakan-gerakan soft. Artinya kalau memang belum waktunya untuk menurunkan massa, ajaklah dengan cara-cara dialog, ya kan. Tidak perlu dengan aksi-aksi massa yang besar, tetapi efektif dan efisien dalam memberikan masukan kepada pemerintah. Oke, terima kasih, Mas.